Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Aprilia, NIM B72218086. Saya akan mencoba menjelaskan pola kemitraan yang terjadi antara petani cabai dan stakeholder di Desa Kucur. Di sini permasalahan yang dihadapi petani cabai dengan skala kecil hingga saat ini menyangkut tentang kurangnya permodalan. Petani di Desa Kucur dominan memilih bermitra dengan juragan, khususnya juragan dari luar Desa Kucur dibandingkan mengakses bantuan permodalan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Di Desa Kucur, petani bermitra dengan Ibu RST. Nah, sejarah terjadinya kemitraan Ibu RST dengan petani di Desa Kucur bermula saat Ibu RST masuk ke Desa Kucur pada tahun 2009. Ibu RST mulanya masuk ke Desa Kucur sebagai pedagang sayuran yang membeli hasil panen petani di Desa Kucur. Dibantu oleh keberadaan Bapak MSN di dalam desa sebagai perantara Ibu RST dengan petani di Desa Kucur. Ibu RST mulai mencari petani yang mau bekerja sama dengannya. Kemudian Ibu RST mulai menawarkan kepada petani untuk diajak bermitra. Pada tahun-tahun pertamanya hanya ada 3 petani yang bekerja sama dengan Ibu RST, yaitu Bapak Suryat, Munaji, dan Bapak MSN sendiri. Ibu RST memberikan pelayanan yang baik kepada 3 petani mitranya ini. Semua kebutuhan dipenuhi dan pembelian hasil panen dengan harga yang layak. Pada akhirnya petani mitranya menjadi puas dan merasa nyaman bermitra dengan Ibu RST. Untuk mekanisme pelayanan kemitraan antara petani cabai di Desa Kucur dengan Ibu RST sebagai juragan didasarkan pada prinsip saling percaya dan saling menguntungkan. Kedua belah pihak bekerja untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Petani mitra sebagai penyedia lahan dan bertanggung jawab atas kegiatan budidaya. Sementara itu Ibu RST sebagai juragan menyediakan seluruh kebutuhan permodalan, terutama untuk sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, mulsa, dan kebutuhan lain petani mitra. Ibu RST juga bertanggung jawab untuk membeli dan memasarkan hasil panen dari petani mitranya. Tidak ada kontrak kerjasama berupa MOU yang disepakati secara tertulis antara petani dengan juragan. Kesepakatan kerjasama hanya dibuat secara lisan antara petani mitra dan Ibu RST sebagai juragan yang diwakili oleh Bapak MSN sebagai petani perantara. Lalu untuk hak dan kewajiban antara petani dan stakeholder, yang pertama, hak dan kewajiban Ibu RST sebagai juragan adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Ibu RST dalam kemitraan yang dilakukan dengan petani mitranya di desa. Untuk Ibu RST adalah menyediakan sarana produksi petani mitra, membeli hasil panen petani mitra, memasarkannya, dan menerima seluruh hasil, menentukan harga, menerima kembali pinjaman modal petani. Dan yang kedua, kewajiban dan hak petani mitra adalah menerima pinjaman modal, mengatur kondisi lahannya dengan caranya masing-masing, mendapatkan jaminan pemasaran, menerima pendapatan usaha tani dari juragan, menerima nota jumlah panen dan harga panen. Lalu untuk menjaga hubungan yang terjalin antara Ibu RST dengan petani mitra di Desa Kucur dipertahankan oleh Ibu RST dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan komunikasi interaktif dengan petani mitra di desa, menjunjung prinsip kekeluargaan sehingga hubungan baik menjadi yang utama. Yang kedua, dengan cara membangun sistem kerjasama yang baik. Hubungan baik dengan petani mitra di Desa Kucur terus dijaga oleh Ibu RST dengan cara membangun sistem kerjasama yang baik dengan petani mitra di Desa Kucur. Kemudian alasan petani di Desa Kucur memilih untuk bermitra dengan juragan karena beberapa alasan. Berikut merupakan alasan memilih bekerja sama dengan juragan yang diungkapkan oleh Bapak Karim dan Bapak Ali Suwarno yang merupakan petani mitra Ibu RST. Alasan utama yang diungkapkan oleh 77,8% petani sampel adalah kebutuhan modal usaha tani seperti sarana produksi, misalnya pupuk, benih, pestisida, dan lain-lain, tersedia lengkap dan diberikan penuh kepada petani mitra sesuai kebutuhan masing-masing petani. Lalu alasan selanjutnya yaitu proses yang mudah dan cepat. Alasan inilah yang membuat 25,9% petani mitra memilih untuk bermitra dengan Ibu RST, dan alasan lain yang diungkapkan sebanyak 14,8% petani sampel tetap memilih bermitra dengan Ibu RST adalah kebijakan dari Ibu RST kepada petani saat petani dalam masa sulit.
Ketika petani mengalami gagal panen atau ketika harga cabai turun, petani yang tidak mampu mengembalikan pinjaman modal di akhir masa panen tidak pernah dipaksa membayar pinjaman pada saat itu juga. Nah, dari semua yang sudah saya paparkan tadi adalah proses dan apa-apa saja yang membuat petani bermitra dengan juragan. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan dengan begitu kemitraan terbangun dengan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.